Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azza lil nas wa mawzatul muttaqin. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita hadirkan dalam diri kita ini, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh sebagai bukti tanda kita ini sebagai orang yang beriman. Para alim ulama, para ustaz, para dai, para sahabat, ikhwan, satu-satu perjuangan, sama-sama berjuang di jalan Allah. Hari ini kita masih bisa hadir berhimpun di tempat yang mulia ini dalam suasana yang bahagia, dalam suasana ketaatan, dalam suasana amal, dalam suasana agama. Dan hari ini kita membuat suatu majelis yang membicarakan pentingnya iman. Sering kita dengar penyampaian dari ustaz-ustaz kita, para ulama kita, bahwasanya harga manusia ini akan berharga, akan bernilai kalau ada unsur ketaatannya saja kepada Allah. Kalau ada iman, kalau ada amal agama, maka ada nilai, akan bernilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka atas pentingnya perkara inilah hari-hari
kita bicarakan, kita memikirkan, membuka pandangan hati basirah, membuka pendengaran kita untuk belajar bagaimana mengetahui bagaimana pentingnya iman ini ada dalam diri kita, sehingga berhasillah kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak hadirin semuanya yang hadir, kita ini telah dikenalkan kepada suatu usaha yang mulia, yakni usaha atas iman. Maka sering kita dengar penyampaian dari ulama kita, iman itu penting, tetapi usaha atas iman itu sendiri jauh lebih penting. Melalui dengan kenalnya kita usaha atas iman itu tadi, sehingga menjadilah kita orang yang beriman. Ketika sudah menjadi orang yang beriman, mengetahui apa saja kehendak Allah, kemauan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya terhadap diri kita. Melalui wujudnya iman itu tadi, sehingga kita memahami bahwasanya kita ini adalah seorang hamba kepada Rabb-Nya. Setelah kita mengetahui, belajar mengetahui, kemudian mengusahakan sehingga terbentuk wujud dalam amal. Dengan usaha atas iman ini wujud amal dalam diri kita. Yang dulunya mungkin kita nggak kenal masjid, sholatnya bolong-bolong, bahkan ada yang nggak sholat sama sekali. Hari ini hari-hari sudah wujud amal, sehingga sholat lima waktunya terjaga, bahkan sholat-sholat sunnahnya pun sudah hadir dalam kehidupan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, agungnya amal ini hari-hari dipelihara dalam kehidupan para sahabat. Kenapa amal ini menjadi agung? Karena yang menciptakan perintah itu, yang menciptakan amal itu yang maha agung, itulah Allah Subhanahu wa taala. Mulianya perintah Allah itu, bila hadir perintah Allah ini kita isi dalam diri kita ini akan mengangkat diri kita ini akan menjadi orang-orang yang mulia. Kenapa perintah ini mengangkat diri kita menjadi mulia? Karena yang menghadirkan perintah-perintah Allah ini adalah yang maha mulia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi yang berahmat Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha atas iman ini, hari ini kita sudah nampak wujud keagamaan dalam diri kita, sehingga selamatlah kita dalam mengalami kehidupan ini. Maka jemaah yang mulia, akan tetapi sudah hadir pun iman dalam diri kita ini, mendapatkan iman ini susah, bermujahadah melalui keluar 4 bulan, 40 hari, India, Pakistan, Bangladesh, negeri jauh, Saud, segala macam. Sudah wujud iman ini, sudah ada yakin itu kepada Allah melalui tarbiyah iman ketika kita berjuang dalam Allah. Akan tetapi jemaah yang mulia, menjaga iman yang sudah ada ini pun jauh lebih penting. Bersedia insyaallah. Maka orang yang sudah menghargai perkara yang paling besar, yang hari-hari kita bicarakan, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam.
Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai pada diri kita ini rumah iman dan Islam. Nah, ketika sudah ada nikmat iman dan agama ini dalam diri kita, sehingga terciptalah bermacam kebaikan. Akan tersambunglah dia kepada berbagai kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selamat dalam mengarungi kehidupan ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang keimanannya itu tidak dicampur baurkan dengan kezaliman, baik secara perbuatan maupun secara keyakinan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu diberi keamanan. Ini janji Allah. Pasti dan pasti akan mendapat keamanan. Dan kemudian dalam kehidupannya mereka senantiasa dapat petunjuk untuk menyelamatkan dirinya. Maka hari ini perlu kita usahakan tentang kemurnian ini, tentang nikmat dari Allah ini, yang mesti hari-hari kita usahakan. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Bagaimana cara menjaganya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhan kamu itu, hendaklah kamu bincang-bincangkan, hari-hari dibicarakan. Beginilah kehidupan para sahabat. Seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lain. Wahai sahabatku, kemari sejenak. Marilah kita beriman sejenak. Maka bicarakan perkara iman. Dan ini akan bisa kita wujudkan hari-hari dalam kehidupan kita kalau kita hari-hari perlu dilatih. Hari-hari ada latihan, teori praktek, hari-hari. Maka TK-nya usaha dakwah ini latihannya minimal awal belajar usaha membicarakan tentang agama ini, tentang kebesaran Allah ini. Awal TK-nya itu adalah berangkat 4 bulan. Bersedia salam. Maka akan tumbuh iman. Bicara kebesaran Allah dibiasakan hari-hari membicarakan kebesaran Allah, sehingga dia akan paham aku ini adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di akhir zaman. Tugasnya apa? Ya dakwah. Allah kuasa, makhluk langsung tak kuasa. La ilaha illallah. Ada yang bicara. Allah yang menghidupkan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Kalau sudah Allah yang maha kuasa dalam dirinya, maka tidak ada lagi masalah. Makhluk tidak kuasa apa-apa. La taharaka syai'un illa musliman. Tidak akan terjadi segala sesuatu itu kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin beriman. Sehingga para sahabat itu tidak ada sedikit pun rasa ketakutan, takut miskin, tidak ada lagi. Takut kehilangan anak, tidak ada lagi. Takut kehilangan kerjaan, tidak ada lagi. Karena memang yang diupayakan takutnya hanya satu saja, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Inilah iman. Mentiadakan yang lain, yang lainnya fana kecuali Allah saja. Inilah iman. Nah, kalau ada yang lain ini di hati kita, masih takut kepada yang lain, takut sama istri, takut sama anak, takut sama bos, atasan, bawahan, ini namanya kemusyrikan. Nah, ini kemusyrikan.
lihat mereka itu beriman kepada Allah, tetapi berhakim kepada Tuhan. Apa itu Tuhan? Kalau hari-harinya tersangkut hatinya dengan kendaraannya, itulah Tuhannya. Mereka beriman kepada Allah tetapi mengabdikan diri kepada selain daripada Allah. Inilah orang-orang munafik. Dan ini dinamakan kemusyrikan. Untuk menghilangkan kemusyrikan ini, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang semata-mata menyuruh manusia untuk menghebatkan Allah. Dakwahnya yang membesarkan Allah saja. Inilah jalanku, jalan yang semata-mata mengajak manusia untuk mencintai Allah, bukan untuk mencintai partai, golongan, kelompok, suku. Tetapi kepada siapa dakwahnya? Mengajak hanya semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini latihan. Hari-hari dibiasakan dilatih. Dan ini adalah jalanku dan jalan orang yang menjadi pengikutku. Dan bila ini kita buat, apa yang kita dapatkan? Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Tuhanku dan aku ini terlepaslah dari kemusyrikan. Maka jadilah dia orang yang beriman. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pun sudah merasakan dengan adanya usaha ini, tidak ada lagi di hati kita ini tersangkut kepada yang lain kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Buktinya begitu ada tazkiran panggilan Allah dan Rasulnya, kita bersedia berangkat 4 bulan, setahun atau kapan saja. Bersedia salat. Ini mesti cash dia. Kalau memang di hatinya itu ada kehebatan Allah. Seperti seorang sahabat yang bertahun-tahun yang merindukan pernikahan, akhirnya dapat jodoh. Baru malam pertama datang panggilan Allah dan Rasulnya. Apa yang dia buat? Tidak ada cerita lain. Tidak menunggu subuh, tidak menunggu besoknya, akan tetapi langsung turun memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ini pengantin baru. Hari ini kita bukan pengantin baru lagi, pengantin lama. Bertahun-tahun sudah. Istri sudah tua, kita sudah keriput. Begitu tazkir alasannya juga istri. Apa kita orang yang beriman? Maka perlu kita kembalikan diri kita ini kepada jalur yang betul di dalam keimanan. Kalau betul kita ini orang-orang yang beriman. Bersedia insyaallah. Nah, hari-hari usahakan iman ini sehingga masuk tertancaplah iman ini menjadi kokoh dalam kehidupan kita. Iman yang kokoh itu bagaimana? Tidak terkesan lagi dengan suasana dan keadaan. Tidak ada takut lagi. Walam yakhsha illallah. Mereka itu tidak takut kecuali kepada Allah saja. Bahkan nyawa sekalipun melayang enggak takut. Kecuali takutnya hanya melanggar perintah Allah. Bersedia insyaallah. Ini nampaknya bisa jadi cash ini. Kalau betul, jadi iman itu cuma yang mulia diucapkan di hati, di mana diucapkan di mulut, dalam perkataan dibenarkan di hati. Tasdiq wal yaqin, dibenarkan dan diyakini. Itulah iman. Dilaksanakan dalam anggota tubuh. Tetapi kalau berbeda di mulut, di hati mana itu loh, karena jauh beda itu namanya apa namanya? Itu namanya munafik. Lain di hati, lain di mulut, tidak sesuai. Al munafiqun asfala finnar. Orang munafik itu adalah keadaan neraka sampai.
Maka penting kita kembalikan diri kita kalau memang kita ini kepada jalur yang sebenarnya, kalau memang kita ini betul-betul menjadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terangkan begitu banyak dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka berjuang di jalan Tuhan, di jalan setan untuk menebarkan kebatilan. Mereka kalau menolong juga satu sama lain, bantu-membantu satu sama lain dalam melaksanakan kekafirannya, dalam menebarkan kebatilannya. Mereka bantu-membantu sama lain, saling membuat strategi dan cara. Walaupun dia dalam jalan kekafiran yang ujung-ujungnya neraka, tapi dia kompak juga, Pak. Maka orang-orang beriman begitu juga. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah melalui harta dan dunia, dan mereka tolong menolong satu sama lain. Sekiranya kamu tidak melakukan apa yang telah diwajibkan kepada kamu itu, apa yang telah diperintahkan kepada kamu itu, akan terjadilah kerusakan yang besar. Akan terjadi kerusakan yang besar, terjadi musibah. Dan inilah yang terjadi pada hari ini. Ketika Nabi meninggal, beberapa hari saja terhenti usaha dakwah ini. Apa yang terjadi? Orang munafik bermunculan, menghancurkan Islam dari dalam. Muncul lagi nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, yang tadinya berzakat, nah mau lagi berzakat, rusak sudah Islam. Maka nggak ada cara lain pengobatannya kecuali dibentuk lagi jemaah buat usaha atas iman. Bersedia salah Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya di dalam barisan yang teratur. Jadi kalau kita hadirkan diri kita ini dalam rombongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk mengokohkan Islam ini, bagaimana agama Allah ditegak kembali untuk menegakkan dunia kita, maka akan datanglah kembali kecintaan Allah kepada umat. Kalau sudah Allahnya cinta, menyertai kecintaan Allah kepada umat ini, tak ada yang masalah. Selesai masalah. Maka dianjurkan kepada kita ini bagaimana dalam menjalankan usaha ini untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Wajahidu fillahi jihadun Kulantabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa samakum muslimin min qablu fi hadha yakun rasul sahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas fa'aqimu as-salata wa atu az-zakah wa'tasimu billahi huwa mawlakum wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wajahidu fillahi jihadin. Berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi bukan sekedar main-main. Dia telah pilih kamu dan dia tidak jadikan kerja agama ini untuk susahkan kamu. Jadi apa maksud Allah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kerja agama? Bukan untuk susahkan Allah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah, ketika dia menjalankan itu, apa maksudnya? Agar derajatnya itu ditinggikan Allah, supaya kamu itu mendapatkan keberuntungan. Itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita dalam kerja ini. Maka Allah perintahkan wajahidu fillahi jihadin. Berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah pilih kamu dan dia tidak jadikan kerja agama ini untuk susahkan kamu. Millata abikum Ibrahim
agama perjuangan orang tua Nabi Ibrahim. Jadi bagaimana sungguh-sungguhnya perjuangan Nabi Ibrahim ini? Dia itu tidak lagi berkira-kira untuk berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dalam keadaan yang tidak masuk akal. Jadi kalau kita berjuang dalam agama ini dalam keadaan yang tidak masuk akal, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun yang tidak masuk akal pun akan datang kepada diri kita. Yakni itulah berupa qudratullah nusrah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalanya kita berangkat dalam keadaan sempit, dalam keadaan tak masuk akal. Infirul kifafa wa sirra wa jahadul fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa berat maupun dalam keadaan merasa ringan. Berjuanglah kamu jalan Allah melalui harta dan dirimu. Yang demikian itu lebih baik bila kamu mengetahui. Maka berjuanglah kamu di jalan Allah, walaupun perjuangan itu tidak kamu sukai. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai itu lebih baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu malah buruk bagi kamu. Maka ini pentingnya kita menekatkan diri untuk berjuang di jalan Allah. Maka sering kita dengar ulama kita nekat, kalau nekat berkat, kalau was-was tewas. Nekat berkat, was-was tewas. Maksudnya salah. Inilah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sanksinya kalau kita tidak mau menjalankan usaha ini? Millata abukum Ibrahim, ikutilah agama orang tua Ibrahim. Perjuangan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Sekali berangkat bukan lagi 3 hari, bukan lagi 4 hari 4 bulan, langsung 13 tahun. Padahal Allah suruh seperti itu kita. Millata abukum Ibrahim 13 tahun kan? Dalam keadaan berangkatnya bagaimana? Tidak ada sumur, tidak ada pakaian, tidak ada beras, tidak ada kaldu, tidak ada roti. Yang ada cuma tanda-tanda kematian di padang pasir yang tandus. Kalau kita berangkat hari ini bagaimana? Ada uang, ada beras, ada ATM, ada yang musuh di rumah, orang tempatan. Bahkan kita ancam kalau nggak musuh kalian awas, kan gitu. Ayo Pak. Jadi kalau kita menjalankan kerja agama dalam keadaan yang tak masuk akal, baru pertolongan Allah yang tak masuk akal pun turun kepada kita. Adanya qudratullah nusrah bagian. Nah, ketika kita berangkat ini dalam keadaan senang, dengan bekal yang cukup, dengan amal yang, dengan persiapan yang matang, baik yang kita berangkat maupun yang di rumah. Ini apa namanya? Ini namanya kemudahan. Dan ini namanya usaha di jalan Allah. Pahalanya dapat, tapi yakinnya belum lagi seperti orang-orang yang ketika berangkat dalam keadaan yang tidak masuk akal. Jadi kalau Bapak sering keluar 4 bulan, 40 hari, 4 bulan, nanti ada masanya. Dulu aku keluar ini dalam keadaan tafakur cukup. Karena levelnya meningkatkan. Ini keadaannya apapun ada. Nah, karena levelnya mentinggikan, berangkat atau enggak? Ya kalau kamu levelnya ditinggikan, tetap berangkat. Bersedia salah, tetap berangkat. Inilah iman. Mentiadakan segalanya kecuali menyandarkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Kuserahkan urusanku kepada Engkau. Engkau yang sebaik-baik mengurus urusan akan hambanya. Sekarang kita tanya diri kita, mana yang hebat, Allah yang mengurus urusan kita atau kita yang mengurus urusan kita? Allah hebat. Maka tidak ada cara lain. Ketika kita keluar jalan Allah, ada terhalang sedikit menghalangi anak, istri, kerjaan, kampung halaman, ada 8 perkara.
Kulikan apa tu makna apa tu. Ini yang mengenai. Nah, kita akan berangkat. Nah, kata orang tua, ini sama seperti kita berjalan di suatu jalan, di jalan yang sempit, di suatu jalan yang khusus di jalan itu saja. Maka di depan jalan yang kita lalui itu ada ular yang besar. Ini kalau ketempuh bahaya. Bisa digigitnya, bisa digandul orang. Nah, semuanya bagaimana? Tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Rupa-rupanya kita menganggap ular yang besar itu tadi adalah ular yang hidup. Ular yang hidup. Padahal ular sudah mati, ular yang percaya. Tetap berangkat. Ketika bapak punya istri yang sangat cantik, yang masih muda, yang selalu senang hari-hari berjumpa dengan bapak-bapak, kemudian ditawarkan untuk abang berangkat deh. Abang kalau berangkat asal mana-mana. Ini ular pak, ini ujian. Bahaya ini, nggak dapat istri, nggak ada hilang istrinya. Nah kalau sahabat jangankan hilang istri, nyawa pun sudah dikorbankan. Bersedia salah. Seperti itu, itulah iman. Kalau masih ada yang lain dari kita ini namanya kemusyrikan. Janganlah kamu seperti orang musyrik, orang yang menjadikan agama ini berpecah belah, rusak. Jadi yang betul-betul yang mengangkat derajat agama ini, yang meninggikan agama ini, ada orang beriman. Orang beriman itu macam mana? Wa lam yakhsha illallah. Tidak ada takutnya kecuali daripada Allah. Tidak ada bergantungnya kecuali kepada Allah. Tidak ada berharapnya kecuali kepada Allah. Menghilangkan kebesaran makhluk, mewujudkan kehebatan Allah. Dan inilah hari-hari kita muzakarakan. Ini hari-hari kita muzakarakan. Dan dalam muzakarah ini tidak akan ada artinya kalau tidak ada praktek. Teori-teori tanpa praktek akhirnya nol. Kita lihat teori 6, begini gaya dada, begini gaya kuku-kuku, begini gaya punggung, tapi tidak ada praktek. Akhirnya bagaimana? Begitu terjun gaya batu kedua. Jadi prakteknya, kalau untuk prakteknya gimana? Ya langsung saja kita berangkat memakai kacamata kuda. Jadi memakai kacamata kuda itu pak, tidak main sebuah. Tidak memang kita, apalagi ini orang belakang, maju terus. Seperti itu. Bersedia jalan? Ini pak, ini orang beriman seperti itu. Jadi bapak-bapak di sini yang tadinya niatnya iktikaf, sesekali kita tipu setan. Yang ada ini selama ini kita ditipu oleh setan. Bagaimana kita menipu setan ini? Yang tadinya niat iktikaf, rupa-rupanya sampai markahnya keluar dari Allah langsung 4 bulan. Itu baru menipu setannya. Bismillah, bersedia salah. Maka hari ini kalau kita lihat jemaah yang mulia, agama sangat membutuhkan. Agama sangat membutuhkan. Orang sudah membelakang agama, tidak perlu lagi dengan sholat, jauh dengan amal agama. Bahkan perkataan dan perbuatan segala macam itu banyak yang menantang Allah. Kemarin kami keluar di sebelah ini, ada usaha untuk antisipasi bencana alam, termasuk tsunami. Jadi bagaimana antisipasinya? Dengan keilmuan yang secara kesimpulan itu adalah mendatangkan kembali keberkahan Allah. Antisipasi ada lain, itu bukan amalan agama. Kata Nabi, bila hidup 3 amalan di suatu kampung, ada orang yang datang ke musaji, sholat berjemaah, ramai buktinya dimakmurkan. Kemudian adanya orang yang bangun tengah malam, nangis mohon kepada Allah, mengharap rahmat, mendapat taufik, ampunan, kasih sayang Allah, menyesali dosa-dosanya, menyintas kehormatannya. Kemudian adanya orang saling dengan mengingatkan satu sama lain. Bila hidup 3 amalan ini di suatu kampung itu pasti dan pasti dijaga Allah. Dan inilah kita usahakan ketika kita keluar. Kita belajar 4 bulan melatih dalam perkara ini. Dan setelah ada dalam diri kita, dipelihara.
Sehingga pulang-pulang pun mau menghidupkan amalan ini, bangun tengah malam. Makanya orang tua kita itu menganjurkan upaya menghidupkan masjid hidup 24 jam. Supaya bersama seperti itu, supaya rahmat turun, ampunan datang, bala jauh, kampungnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya orang yang bangun tengah malam, sholat berjamaah, kemudian saling mengingatkan. Fazakir anta muzakir. Berilah peringatan. Sesungguhnya kamu itu orang yang ditugaskan untuk memberi peringatan. Kamu sudah ditugaskan kecuali kewajiban kamu sendiri. Karena kamu itu memang umat Rasulullah. Apa maksud umat Rasulullah? Bagaimana kerja Nabi menjadi kerja umat? Bagaimana pikir Nabi menjadi pikir umat? Bagaimana kebiasaan Nabi menjadi kebiasaan umat? Tertib hidup Nabi pun jadi tertib umat. Inilah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naibul Anbiya, penerus kerjaan Nabi. Maka perlu kita pahami hakuni hamba Allah yang hidup di akhir zaman, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan sedang ada di kantor. Kerja apa? Dakwah. Bagaimana seluruh orang kantor itu aja buku dakwah ini agar sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai amal, sama-sama mencintai kampung akhirat. Untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada amal, untuk cinta kepada kampung akhirat, gak ada cara lain kecuali berangkat di jalan Allah. Bersedia jawab? Dan ini sudah kita rasakan. Ketika kita keluar 3 hari, 40 hari, baru cinta kepada Allah, baru cinta kepada amal, baru ada kekuatan iman, baru meningkat imannya, akan Allah berikan kekuatan iman. Walau ana katabna alaihim an qulu anfusakum aw ukhrijū min diyārikum ma fa'alū illā qalīlun minhum walau annahum fa'alū ma ya'murūna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbīta. Bila diperintahkan kepada mereka, keluarlah kamu dari kampungmu atau bunuhlah dirimu, anta butuh qabla butuh, matikan diri kamu itu sebelum mati. Apa yang dimatikan? Tinggalkan dulu ke dunia kita yang 8 perkara ini. Bapak-bapak, istri-istri, tertinggal awak, kampung halaman, perniagaan. Dan kita menuju kemana? Meninggalkan apa perkara ini? Menuju Allah, Rasul, dan perjuangan agama. Dan ini waktunya untuk Allah. Ini waktu untuk Allah. Karena kita ini hamba Allah yang mesti kupahami dan akan kutunaikan bagaimana kehendak Allah. Inilah waktunya untuk berjuang jalan Rasul yang aku pahami, karena aku ini adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini kita paham, kita punya istri, apa kehendak istri kita? Paham nggak? Baju narancak, makan lama, kendaraan mewah, lah hari-hari kita tunaikan. Kehendak istri kita pahami. Kita punya anak, hari-hari kita tunaikan, pagi, siang, malam, berjuang berkorban untuk anak. Sehingga sudah masuk cinta kepada anak di hati kita. Bukan lagi masuk, tertancap sudah. Padahal yang mesti ditancap dalam hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedia salah. Maka perlu kita sadari, agungnya hamba Allah yang hidup di akhir zaman, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu siapa? Allah itu Rabbun Nas, Rabbnya seluruh manusia, Rabbul Alamin. Kemudian Al-Quran itu apa? Hudan Nas, petunjuk untuk seluruh manusia. Bukan satu kaum, bukan untuk satu suku. Kemudian Muhammad itu siapa? Muhammad Rasulullah liwi kepada lintas basirah wa nazirah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, utusan Allah, memberi kabar gembira dan kabar bertakut. Kemudian kita siapa? Aku hamba Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah umatnya Rasulullah, umat yang terbaik yang akan diantar untuk kepada seluruh manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak
yang baik agar tercegahlah kemungkaran-kemungkaran ini. Kamu itu orang iman kepada Allah. Nah, kalau kita buat tugas kerja ini, baru Allah katakan kita ini orang iman kepada Allah. Jadi ada orang yang mengaku beriman, ada yang tidak, bukan lagi sekedar mengaku tapi sudah diakui. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awanu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian orang yang berjihad dari keimanannya, menanggalkan dirinya, dan orang-orang yang memberi bantuan dalam kerja itu sebagai kaum Ansor, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beriman. Maka atas perkara ini, agar iman kita ini diakui, bukan sekedar mengaku dalam diri kita, tidak ada cara lain. Kita contohlah orang yang tidak diakui imannya menjadi muhajirin dan ansor. Muhajirin berjuang di dalam kampung halaman, ansor itu artinya membantu, Pak. Apa yang membantu? Kalau di zaman sahabat itu bantuannya seperti apa? Kepada orang-orang muhajirin, tempat tinggalnya, makannya, pakaiannya, keperluannya, bahkan istri pun dikasih, dibantu. Ketika dia sudah masuk kepada perjuangan Rasulullah, ada istrinya 3, ditawarkan kepada Muhajirin. Ini di antara 3 ini mana yang kamu suka? Ketika suka diceraikan, selepas idahnya dinikahkan kepada Muhajirin. Seperti itu, baru dibakar. Jadi hari ini kita ikutkan program Mastrono, ibadahnya, tutup auratnya, kemudian pikir agamanya, juga ditasdil para wanita Mastrono ini, kemenangan kita kah, kakak kita kah, untuk menyediakan diri, siap sedia juga dipakai orang dakwah, bersedia jalan. Sehingga para ahbab ini yang sudah keluar 4 bulan, yang hari-hari usaha agama yang berwujud iman, nanti dia tak bingung cari jodohnya siapa. Karena kita di sini tidak ada stok orang-orang soleha, akhirnya merantau kemana-mana, pergi ke Batam, nikah di situ, dah kita pergi. Pergi ke Medan, pergi ke Temuruk, akhirnya nggak ada juga suasana agama di kampung kita. Kalau sahabat dulu jumpa sama orang Ansor ditawarkan kerja, bagaimana caranya dia untuk hidup suasana agama. Jadi usaha agama itu melengkapi dengan berbagai cara. Begitu juga membina anak-anak, seperti orang tua kita menganjurkan setiap markas, bahkan setiap masjid ada maktab pembelajaran generasi, adanya pondok tahfiz madrasah. Dan hari ini kita sudah bertahun-tahun di sini. Ada masjidnya besar, kamarnya ada, lantainya sering tinggikan lagi. Ini perlu pikir kita untuk pengembangan. Bersedia insyaallah. Dan pengembangan wujudnya agama ini gak ada cara lain untuk terwujudnya kecuali dengan pertolongan dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini akan datang kalau kita keluar berjuang di jalan Allah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berhijrah, berjuang di jalan Allah, mereka itu mengambil rahmat Allah, sehingga datang ampunan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Melalui usaha dakwah Nabi inilah rahmat Allah tercurah, sehingga adanya para pesantren, adanya hafiz-hafizun, adanya para ustaz, adanya santri dan ulama, adanya ahli zikir dan mursyid melalui usaha Nabi ini. Maka ketika kita sudah kenal kembali usaha Nabi ini, kita buat pesantren, kenapa kalau kita tinggalkan usaha Nabi-nya? Padahal usaha dasar untuk dunia agama ini melalui usaha Nabi ini, kita kembalikan diri kita kepada jalurnya. Bersedia insyaallah. Nah, millata abukum Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Bersama kaum muslimin, agar kamu itu menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi nanti kita di akhirat akan menjadi saksi. Ini yang ikut negara kami, ikut nampak tua, ikut nampak lawan. Supaya ada tuntutan lagi di akhirat. Agar Rasul itu menjadi saksi kepada diri kamu.
Dirikan sholat untuk Allah. Yang selama ini sholat kita untuk apa? Untuk minta rezeki, untuk minta anak, untuk minta profesi. Akan tetapi sholat yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wa aqimis sholat zikri. Sholatlah untuk mengingat aku. Bagaimana sholat untuk mengingat Allah? Bagaimana sholat untuk Allah? Sholat yang digunakan untuk perjuangan agama. Seperti Nabi dan para sahabat. Mereka dakwah hari-hari, dakwah di siang hari, ibadah di tengah malam, memohonkan hidayah kepada Allah. Ini sholat untuk Allah. Ibadahnya untuk mengembangkan agama, bukan mengembangkan dunia. Yang hari ini kita jadikan ibadah ini untuk memenuhi keperluan nafsu kita. Maka lain jaro, lain masalah, sehingga tidak wujud agama di kampung kita. Wa tasimu billahi wa malakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguh kamu kepada agama Allah ini, dia adalah pelindungmu. Dia yang sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita jalankan usaha ini sungguh-sungguh, pasti dan pasti kita akan dilindungi Allah. Bersedia insyaallah? Walau anna katabna alaihim an tulaqusakum aw yukhruju min diyarikum ma fa'alna qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yazunna bihi la kana khairan lahum wa asadda tasbita. Bila diperintahkan kepada mereka, keluar kamu dari kampungmu untuk berangkat menuju jalan Allah, mereka tidak begitu mau melakukannya, terkecuali sebagian kecil dari mereka. Inilah orang yang berkehendak. Jadi dalam agama ini Allah tak berkehendak. Kita yang berkehendak untuk agama Allah. Yang berkehendak ini yang akan dikehendaki. Jangankan dari kita, anak Nabi sekalipun kalau tak berkehendak untuk agama ini tak akan dikehendaki. Walaupun pamannya Nabi, keponakannya Nabi sekalipun, maka berkehendaklah akan dikehendaki. Terkecuali sebagian kecil dari mereka. Wallahu anhum fa'alu ma yazunna bihi kana khairan lahum wa asadda tasbita. Sekiranya mereka itu mau apa? Melakukan apa yang diberitahukan kepada mereka itulah yang lebih baik untuk mereka untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi kalau kita berangkat di jalan Allah, akan Allah berilah iman yang kuat, sehingga tanggung jawab dalam agama ini akan tertunaikan. Maka ada 4 poin tanggung jawab dalam agama. Yang pertama, qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluarga. Bagaimana tali rumah itu? Bagaimana amalan rumah tangga itu? Rumahnya seperti rumah sahabat. Yang kedua apa? Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat. Hari-hari kita dakwah. Sekarang dianjurkan bukan lagi 2,5 jam, 3 jam, 4 jam. Kemudian walitunzira umal qura wa man haulaha. Beri peringatan kepada kampung yang ada di sekeliling kampung kamu. Maka perlu kita keluar 3 hari, dan hari ini sudah dianjurkan menjadi 7 hari 10 hari. Bersedia insyaallah. Kemudian tanggung jawab yang keempat itu adalah kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu ini adalah umat yang terbaik yang akan diantar untuk seluruh manusia, supaya menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Karena memang Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Boleh Pak? Yang bersedia boleh kasih insyaallah. Bismillah. Untuk para ulama dan ustaz, ini diumpamakan seperti daging. Kalau orang awam seperti sayur. Sayur ini masaknya sedikit saja empuk, 5 menit akan kuat. Tetapi kalau para ustaz dan ulama harus lama. Masaknya agak runyai, tetapi kualitasnya tinggi. Maka dari dulu dianjurkan para ulama ini dakwahnya supaya matang itu adalah berkat setahun. Bersedia saja. Boleh, yang sedikit.